Di sebuah desa kecil di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, penduduk sekitar hidup dengan kesunyian yang hanya diiringi oleh suara binatang malam dan gemerisik pepohonan di dalam hutan. Di desa ini, legenda mistis turun-temurun tentang anak Sima masih bergaung di benak masyarakat. Mereka percaya bahwa di dalam hutan rimba yang lebat, terdapat makhluk berwujud seorang bayi menyeramkan yang suka memakan jantung manusia. Asal-usul si anak Sima bermula sejak ratusan tahun yang lalu, ketika seorang perempuan muda terpaksa membuang bayinya yang baru lahir di dalam hutan rimba di Kalimantan Selatan. Bayi itu adalah hasil dari hubungan terlarang yang membuatnya malu di hadapan masyarakat. Dengan hati penuh rasa bersalah, ia meninggalkan anaknya di tengah hutan gelap, berharap agar bayi tersebut segera lenyap dari kehidupannya. Namun, takdir berkata lain. Bayi tersebut ditemukan oleh siluman takau, makhluk astral paling kuat dan ditakuti di tanah Banjar. Siluman takau melihat sesuatu yang istimewa dalam diri anak bayi tersebut dan memutuskan untuk mengasuhnya. Dalam pelukannya, bayi tersebut tumbuh menjadi anak Sima, makhluk setengah manusia, setengah astral yang mewarisi kekuatan mengerikan dari siluman takau dan suka memakan jantung manusia. Suatu sore menjelang maghrib, Nini Mardia adalah seorang perempuan tua yang sedang mencari kayu bakar di pinggir hutan. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan bayi yang baru lahir. Suara tangisnya menggema seisi hutan, menimbulkan kengerian dalam temaram. Meski kemilau senja samar-samar terlihat di celah pepohonan, hal itu tidak berarti apa-apa, karena hutan ini sangat lebat, dengan kabut malam yang mulai turun, membuat jarak pandang semakin pendek. "Aku lain Uma Ikam!" teriak Nini Mardia. "Uma Ikam di kampung anu!" teriaknya lagi. Nini Mardia, perempuan tua itu, tiba-tiba bergidik ngeri. Ia mengetahui bahwa tangisan itu bukanlah tangisan bayi manusia, melainkan dari hantu anak Sima. Ia harus keluar dari hutan ini secepatnya, karena ia teringat pepatah tua kampung, yaitu apabila mendengar tangisan anak Sima, segeralah pergi dan sahutlah dengan kalimat ini, "Aku lain Uma Ikam di kampung anu," yang berarti, "Aku bukan ibumu, ibumu di kampung anu," supaya anak itu pergi menjauh. Tetapi, Nini Mardia merasakan hal yang aneh. Rupanya tangisan itu sudah terlanjur membuatnya terpesona. Di dalam hati, timbul rasa iba dan kasihan yang luar biasa, seakan suara tangisan itu menghipnotis dirinya. Seperti ibu yang menemukan anaknya yang telah lama tak bertemu, Nini Mardia berlari sekencang-kencangnya, mencari arah suara tangisan bayi itu. Di kegelapan hutan dengan jarak pandang yang terbatas, entah apa yang sudah terinjak olehnya. Duri, batu tajam, atau bahkan kotoran binatang sekalipun, ia tak peduli. Baginya yang terpenting saat ini adalah bayi yang sedari tadi terus memanggil-manggilnya Uma itu. Hingga akhirnya, ia menemukan bayi itu terlantar dengan kondisi tubuh kotor dan lemah. "Kur, semangat anakku," ujarnya seperti hilang kesadaran. Nini Mardia tanpa ragu menggendong bayi tersebut di punggungnya, bermaksud membawanya pulang ke desa dan merawatnya seperti anak sendiri. Semakin lama berjalan, punggungnya semakin terasa berat dan perih. Padahal, ketika pertama kali digendong, tak terasa berat sama sekali. Tak kuasa menahan rasa sakit, ia pun menengok ke belakang. Tetapi yang dilihatnya sangat membagongkan. Bayi tersebut telah berubah menjadi makhluk mengerikan, dengan mata merah menyala dan bergigi runcing, sedang menggigit dan merobek punggungnya. Tak berapa lama, Nini Mardia pun terjatuh ke depan dengan punggung berlubang bersimbah darah. Bayi itu kemudian menarik jantung dari punggungnya dan langsung dimakan dengan lahapnya. Setelah jantung itu habis dimakan, bayi itu berlalu pergi dan menghilang di kegelapan rindangnya hutan rimba Kalimantan.